الرحيم نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلكم يرشدون. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama mensyukuri atas segala bentuk nikmat Allah yang Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang dimuliakan Allah ini kita hadir bersama-sama meninggalkan salah satu bentuk kewajiban kita di luar sana, meninggalkan salah satu bentuk kepentingan kita di luar sana, akan tetapi namun prinsip yang tertanam di dalam hati kita pada saat ini kita berkunjung di tempat ini hanya semata-mata mencari keridhaan Allah. Selawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ada dua perkara yang aku tinggalkan dan untukmu kepada umatku. Jika engkau mengikuti, maka kamu tidak akan tersesat. Kata Rasulullah SAW adalah yang pertama, aturannya Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW adalah hadis Rasulullah SAW, aturan Rasulullah SAW, yakni hadis Rasulullah Muhammad Rasulullah SAW. Jamaah Jumat rahimakumullah, jika ditinjau kedua daripada nasihat ini, maka ada sebuah ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat 186 yang sering menjadi perselisihan persepsi kepada kita semua. Di tengah-tengah kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Ayat ini tidak menggunakan kata wa'id, akan tetapi ayat ini adalah menggunakan kata wa'idah, yang menjadi kenyataan dan fakta kepada saudara-saudara kita apabila ditimpa oleh musibah dan bencana ataupun kegelisahan ataupun kesusahan, kemudian baru menggunakan waktunya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan ayat ini adalah wa'id sa'alak. Sementara ayat ini mengatakan wa'idha sa'alaka, dimanapun kamu berada dan kapan
engkau mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terjadi dialog antara Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, wahai Muhammad, wa idza sa'alaka ibadi anni fa'inni. Wahai Muhammad, jika hamba-hambaku Muhammad menanyakan tentang eksistensi aku Muhammad, di mana keberadaan aku Muhammad, sampaikan kepada hambaku. Maka kata Allah, fa inni qaribun, saya ini adalah dekat kepada hamba. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kedekatan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan konsep nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita tekuni bahwa harus berlandaskan dengan Al-Qur'an dan hadis. Salah satu bukti perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diabadikan dalam sebuah sejarah pergulatan antara Madinah dan Mekah. Perjuangan Rasulullah SAW hanya satu tujuan, bagaimana umatnya akan bisa jaya. Rasulullah SAW, umat Islam berjuang di Madinah. Bahkan Rasulullah SAW sangat dibenci oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga Rasulullah membisikkan kepada hambanya, kepada sahabatnya, kepada kaum muslimin yang ada di Madinah pada saat itu. Rasulullah menginginkan umatnya akan hijrah ke Mekah. Begitulah Rasulullah membisikkan kepada umatnya akan berhijrah ke Mekah. Kemudian hijrah sedikit demi sedikit, kemudian tinggal separuh yang ada di Mekah. Bahkan orang-orang kafir Quraisy, bahkan tokoh-tokoh adat yang ada di Madinah memerintahkan seluruh kepada pemuda-pemuda kaum Quraisy bagaimana bisa membunuh Rasulullah SAW atas perjuangan dakwahnya, menghalang-halangi adalah aktivitas mereka di sana. Tapi apa yang terjadi? Karena dengan ketakutan Rasulullah SAW kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga diabadikan di dalam surah Al-Quran pada surah Al-Imran ayat 57, wa makrullaha makran fa inna khairal makirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang itu punya perencanaan yang baik, akan tetapi namun lebih baik perencanaan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena atas dasar kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju salat subuh ke Mekah dihadap oleh orang-orang kafir Quraisy. Sampai-sampai 24 jam menunggu Rasulullah SAW tak kunjung keluar menuju ke masjid salat subuh. Namun karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, begitu Rasulullah SAW keluar melaksanakan salat subuh tanpa dilihat oleh siapapun, kemudian digantikan oleh Ali di dalam rumah Rasulullah SAW. Pada saat itu orang-orang kafir sangat marah. Kemudian dia mendatangi Rasulullah SAW, mencari Rasulullah, mendatangi Ali. Ya Ali, di mana Rasulullah SAW? Maka Ali menjawab, saya tidak lihat karena saya tidur. Begitu Ali menjawab ketiga kalinya, kemudian para kaum kafir Quraisy mendatangi rumah Abu Bakar. Maka ketemulah di sana salah satu keluarga Abu Bakar, menanyakan di mana Abu Bakar berada. Kemudian dia pun menjawab bahwa saya tidak lihat. Sementara Rasulullah SAW diambil oleh Abu Bakar, bersama oleh Abu Bakar untuk mengasihkan diri, untuk mencari keamanan, sehingga Rasulullah mendatangi yang namanya Gua Sur, tempat bersembunyi Rasulullah SAW. Setelah berangkat ke Gua Sur, maka Abu Bakar menyampaikan kepada keluarga Rasulullah SAW sebagai pengembala kambing Rasulullah. Dia menginginkan bagaimana kambing-kambing Rasulullah SAW akan ditempatkan di dekat daripada Gua Sur, supaya Rasulullah lebih dekat memberikan makanan kepada kambingnya. Begitu orang-orang kafir Quraisy mendatangi sebuah gua itu, namun dengan pola pemikiran bahwa tidak mungkin Rasulullah SAW
berada di dalam gua ini, sementara ada sarang laba-laba yang begitu besar. Seandainya ada Rasulullah SAW di dalam gua ini, kemungkinan sarang laba-laba itu terputus dan habis oleh bekas daripada masuk pada Rasulullah SAW. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka begitu Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya menuju ke Madinah. Sebelum sampai ke Madinah, orang-orang Madinah dia sangat gembira, dia sangat senang kedatangan Rasulullah SAW. Maka begitu Rasulullah SAW sesampainya ke Madinah, kemudian beberapa orang-orang Islam menawarkan bahwa Rasulullah harus tinggal di rumah saya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, silakan lepaskan untaku, dimanapun untaku sampai berada dia makan dan dituju dengan ketenangannya untaku itu, maka disitulah saya menumpang untuk tinggal. Jemaah rahimahullah. Maka oleh karena itu, bahwa dengan kisah dan pesan Rasulullah SAW, nasihat Rasulullah, yang pertama harus kita benar-benar mengimplementasikan bagaimana nilai Al-Quran itu. Jangan menjadi perselisihan di antara kita. Yang menjadi perselisihan di antara kita adalah ada yang disebut dengan alim dan ulama. Bahkan ada yang disebut dengan kiai. Kalau kita mengkaji ketiga kata ini adalah alim adalah orang-orang yang ahli ibadah. Jamaknya adalah ulama. Ulama itu adalah orang yang ahli ibadah dan orang yang punya ilmu pengetahuan. Sehingga diabadikan di dalam Al-Quran, kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang punya ilmu dan kemudian dia beribadah dibanding orang yang ahli ibadah akan tetapi tidak punya ilmu pengetahuan? Kata Allah, jauh lebih mulia orang-orang yang ahli ibadah dan kemudian orang yang punya ilmu pengetahuan. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, orang yang alim sebatas memahami bahwa salat 5 waktu itu adalah wajib, salat maghrib itu adalah 3 rakaat, salat isya itu adalah 4 rakaat. Akan tetapi dia tidak memahami bahwa apa makna yang tersirat di dalam salat ini, mau dikemanakan salat ini, dan apa hakikat yang kita inginkan di dalam salat ini. Maka oleh karena itu harus melalui ilmu pengetahuan sehingga disebut dengan ulama. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, yang pertama, marilah kita tenangkan diri kita. Momentum kepada kita semua bulan kelahiran Rasulullah SAW. Banyak hal-hal yang harus kita ambil, banyak hal-hal yang harus kita terapkan di dalam tatanan kehidupan kita. Begitu Rasulullah SAW menghapuskan nama dunia, hanya sebuah pesan yang dikeluarkan Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ummati, umatku. Siapa yang nantinya yang akan menjaga umatku, dan siapa yang nantinya akan mendampingi umatku, siapa yang nantinya akan memperjuangkan umatku. Maka oleh karena itu, mari kita tingkatkan nilai-nilai kualitas ibadah kita, baik secara akribiyah, fi'liyah, baik apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW atau apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Mari kita abadikan di dalam tatanan kehidupan kita. Kita terapkan nilai-nilai budi kepada Rasulullah SAW. Rasulullah adalah punya akhlak karimah, senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mari kita tingkatkan kualitas nilai-nilai salat kita. Dengan salat yang kita tekuni hanya semata-mata menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wujudnya adalah sebuah merupakan konsep kepemimpinan yang sifatnya spiritualisme. Artinya bahwa seseorang yang menekuni ibadah, amal ibadah dengan semata-mata menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala,
sehingga di dalam tatanan kehidupan kita terbangun dengan baik, selalu diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekuatan iman yang kita miliki. Kemudian yang terakhir adalah mari kita menjaga kebersamaan kita. Tidak ada satupun manusia yang akan mampu hidup dengan sendirinya, pasti akan membutuhkan pertolongan orang lain. Maka oleh karena itu, sesungguhnya orang-orang yang mulia di hadapan Allah adalah orang-orang yang senantiasa bertakwa, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwa Allah. Fakadkan Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadiyal hajat. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar. Allahumma ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Allah, wa ya dafi'al bala ya Rahman, wa ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma aktub salamatan wa afiyah wa rahmah wa barakatan wa hidayatan alaina fid dinina wad dunya wal akhirah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhirata allati fiha ma'adina waj'al al-ardha ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana kulla syar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qimus shalah.